wabarakatuh. Nama saya Luciana Narinza Artafita. Saya guru SMA Hang Tua. Siswa-siswa saya biasa memanggil saya Ibu Lucy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ketua kelas bagaimana hari ini? Nihil semua? Nihil, Bu. Nihil, alhamdulillah ya, hari ini bisa hadir semuanya di mata pelajaran saya. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh Ilham. Bersiap. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang lalu kita sudah bicara tentang kebutuhan ya, di mana kebutuhan itu ada banyak. Jenis-jenis kebutuhan itu dibagi menjadi 4. Kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut subjeknya, menurut waktunya, dan menurut sifatnya ya. Kemudian kebutuhan manusia itu semakin hari semakin bertambah, semakin meningkat. Pada satu negara, jika jumlah penduduknya meningkat, maka kebutuhan di satu negara tersebut akan meningkat pula ya, seperti itu. Sama halnya di keluarga kalian, jika ada anggota keluarga kalian bertambah lahir, maka kemudian kebutuhannya akan bertambah pula dalam sebuah keluarga. Oke. Baik, sebelum kita ke materi ya, materi hari ini adalah kelangkaan. Kelangkaan itu nanti kita hubungkan dalam pemenuhan kebutuhan. Pola hubungan kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk itu saya akan tayangkan video. Di post dulu, saya lupa. Post dulu. Baik, mari kita saya perlihatkan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yang pertama, apa itu kelangkaan? Ada yang tahu? Oke, silakan. Kelangkaan itu adalah sumber daya yang terbatas, Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi kelangkaan? Ada yang tahu? Mengapa terjadi kelangkaan? Pertanyaan yang kedua. Terjadi karena? Ya, Bu. Oke, silakan siapa? Kelangkaan terjadi karena pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat. Maisa, silakan. Terjadi karena faktor produksi yang jumlahnya terbatas. Faktor produksi yang jumlah terbatas. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pengaruh kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan? Ya, silakan Gilvara. Berpengaruh karena kelangkaan akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, saya akan menayangkan video. Silakan disimak. Pause dulu, saya lupa. Baik, mari kita saya perlihatkan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Yang pertama, apa itu kelangkaan? Ada yang tahu? Oke, silakan. Kelangkaan itu adalah sumber daya yang terbatas, Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi kelangkaan? Ada yang tahu? Mengapa terjadi kelangkaan? Pertanyaan yang kedua. Terjadi karena? Ya, Bu. Oke, silakan siapa? Kelangkaan terjadi karena pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat. Maisa, silakan. Terjadi karena faktor produksi yang jumlahnya terbatas. Faktor produksi yang jumlah terbatas. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pengaruh kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan? Ya, silakan Gilvara. Berpengaruh karena kelangkaan akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, saya akan menayangkan video. Silakan disimak. Mari kita tayangkan video untuk materi hari ini ya. Silakan disimak baik-baik. Video ini untuk kalian referensi ketika berdiskusi kelompok. Setelah ini nanti muncul link artikel di WA Group ya. Mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kali ini kita akan memasuki materi bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelangkaan
mengikuti pembelajaran hari ini? Mari anak-anak, kita mulai. Anak-anak, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau yang disebut dengan Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia kemudian dengan uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kejadian apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Tepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini Baik. Sekarang setelah kawan menyimak video, silakan dilihat di PA Group, ada link artikelnya ya. Sebelum itu saya akan bagi kalian ke dalam kelompok. Silakan langsung ke monitor untuk mempercepat ya. Saya masih menggunakan kelompok minggu lalu ya. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1. Silakan ada di komputer. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 4 ya. Langsung ya membentuk kelompok. Kemudian untuk kelompok silakan melihat link artikel. Link artikelnya silakan dilihat, itu dibaca ya. Bagaimana kalian nanti akan berdiskusi tentang apa nih ya. Untuk pertanyaan saya akan melihatkan pertanyaan untuk diskusi kali ini. Pertanyaannya adalah ini ya, ada 4 macam pertanyaan. Diskusikan bersama teman satu kelompok bagaimana kamu membuat nanti pola mind mapping ya. Pastikan mengakses link aplikasi Jamroad sudah ya, sudah masuk ya. Oke. Yang ketiga, buatlah skema mind mapping pola hubungan terkait dengan kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan. Silakan dibuat sebagus mungkin untuk nantinya kita presentasikan di depan kelas ya. Silakan berdiskusi selama 20 menit dari sekarang. Oke, ada kesulitan apa? Belum. Oke, silakan dibuka. Sudah dibuka? Oke. Kelompok sudah diberikan nama kelompoknya? Sudah, Bu. Kelompok apa? Kelompok saham. Silakan. Baik. Oke, sudah ada ya. Ada progres di sini kelompok saham. Silakan dilanjutkan. Kita lihat kelompok selanjutnya. Oke, kelompok ASF sudah mulai mengerjakan. Ada kendala untuk EXOS dan NOMOS? Sudah bisa ya? Oke, lanjut. Berikutnya kelompok pasar. Oke. Silakan. Baik. Oke, waktu diskusi kita sudah selesai. Mari kita siapkan untuk presentasi di depan kelas. Siapkan satu untuk operator, siapkan untuk beberapa orang yang menyampaikan presentasinya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik. Siapa yang akan presentasikan? Oke, silakan kelompok pasar ke depan. Satu orang untuk operator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pasar akan mempresentasikan tentang kelangkaan minyak goreng. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami. Saya Hanis Derianto. Saya Julfara Delia. Saya Syafri. Saya Umar Abdul Aziz. Saya Lutfi Nurmela. Kelangkaan terkait minyak goreng disebabkan oleh aliran distribusi minyak goreng yang tidak lancar, permainan harga, ada yang berusaha mengambil nilai ekonomi sehingga harga eceran tertinggi tidak sampai ke masyarakat.
Dan terkait kebutuhannya adalah kebutuhan minyak goreng 11 juta per bulan untuk masyarakat. Sedangkan negara sudah menggandakan stok produksi 20 juta per liter. Strategi pemerintah memotong rantai distribusi, pengawasan ke pelaku usaha, menentukan harga eceran tertinggi dengan harga kompetitif. Berikut ada beberapa sedikit kata motivasi dari kelompok kami, yaitu terlalu banyak orang menghabiskan uang yang mereka peroleh untuk membeli barang yang tidak mereka inginkan, untuk memesankan orang yang tidak mereka sukai. Oke, baik. Sudah ada kata bicara yang motivasi buat kita hari ini. Baik, untuk kelompok pasar sudah mempresentasikan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada kelompok lain untuk bertanya? Ada kelompok lain untuk bertanya? Ilham mungkin mau bertanya? Oke, silakan. Bagaimana upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng menurut kelompok kalian? Saat ini harga minyak goreng kemasan sulit didapatkan sehingga masyarakat memperoleh dari alternatif lain, yaitu dengan membeli minyak goreng curah. Hal ini dikarenakan minyak goreng curah lebih mudah didapatkan dan memiliki harga yang lebih murah. Harga minyak goreng curah itu dibanderol dengan harga 11.500, sedangkan minyak goreng kemasan memiliki harga 4 kali lipat daripada harga minyak goreng curah, apalagi terjadi saat kelangkaan. Baik, terima kasih. Mari kita rangkum bersama-sama ya. Ini tadi kelompok pasar menyampaikan bahwa kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan minyak goreng. Kita semua mengalami minyak goreng ketika naik harga, tadi dikatakan harganya bisa 4 kali lipat ya. Bagaimana kita mengantri, bagaimana kita mendapatkan minyak goreng, di mana kebutuhan minyak goreng itu kebutuhan yang pokok. Itu adalah bahan utama untuk kita mengolah makanan. Ya. Yang terkenal apa untuk olahan minyak goreng? Gorengan. Pasti semua suka ya. Dan bahan pengolahan bahan makanan yang lain. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok pasar. Silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Baik, untuk kali ini karena presentasi sudah selesai, mari kita simpulkan bersama-sama. Simpulan diskusi hari ini ya. Jangan lupa saya ingatkan kembali hasil diskusi untuk tambahan masukan dari teman-teman itu dihimpun sedemikian rupa, nanti diserahkan ke link yang sudah saya siapkan di WA group. Oke, kita coba menyampaikan kesimpulan bersama-sama ya. Saya tanya nih, kelangkaan berpengaruh pada apa saja ya kira-kira? Kebutuhan pangan, Bu. Kebutuhan pangan, oke Umar. Kebutuhan minyak goreng, Bu. Kebutuhan minyak goreng, oke. Kebutuhan BBM, Kebutuhan BBM, kebutuhan pengolahan bahan makanan, ada lagi? Oke, sama ya untuk Jana dan Hanum. Baik. Berikutnya, jadi saya simpulkan kelangkaan berpengaruh pada tadi BBM, kebutuhan ketahanan pangan tadi ya, kemudian kebutuhan solar yang bersubsidi, minyak goreng gitu ya, itu yang kita bahas di kelompok. Namun ada beberapa di luar itu yang bisa kategorinya adalah kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan yang lain, nggak cuma yang tadi dibahas ya. Oke, baik. Berikutnya kesimpulan yang kedua kita coba rangkum bersama-sama, yaitu kelangkaan itu terjadi karena apa ya? Perbedaan letak geografis, apalagi? Terus Banjir, apalagi? Bumi, panas longsor, gunung meletus. Oke, kita bahas satu persatu. Perbedaan letak geografis di mana setiap wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Silakan Ilham ketua kelas memimpin doa. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya keluar dari ruangan ini, mari kita mencoba menyemangati ya dengan hasil karya yang sudah kita buat hari ini. Silakan menyilangkan kedua tangan kanan di depan ya, tangan kanan di depan. Nanti kita sampaikan ya. Kita coba menyampaikan salam keseimbangan. Kemudian nanti kalian tepuk tangan ya, sama-sama menyemangati diri kita masing-masing. 1, 2,